Perkenalkan, nama saya Timothy Reyes Bastian dari program studi Agribisnis dengan NIM 52202038. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan tes kedua dasar perlindungan tanaman dengan menjelaskan insektarium yang telah saya buat dengan beberapa poin, seperti ordo apa yang terdapat pada insektarium yang saya buat ini, lalu ciri-ciri dari ordo yang ada, lalu tipe alat mulut dari ordo yang ada, tipe metamorfosis dari tiap ordo yang ada, dan peranan tiap ordo yang ada dalam lingkungan pertanian. Berikut adalah insektarium yang saya buat. Nah, pada insektarium saya terdapat beberapa ordo dengan berbagai tipe alat mulut. Yang pertama ada ordo Orthoptera. Bisa dilihat di bagian bawah ini ada ordo Orthoptera. Berasal dari bahasa Yunani yaitu ortho atau lurus dan tera atau sayap. Nah, contoh serangga pada ordo ini adalah belalang dan jangkrik. Ciri-ciri dari ordo ini adalah kakinya yang panjang, lalu juga kuat. Nah, kaki yang kuat ini digunakan untuk melompat. Nah, sayap pada ordo ini terdapat dua pasang sayap dan bagian depan dan bagian belakang. Nah, sayap depannya itu lebih kecil dibandingkan dengan sayap belakang dan biasanya berwarna sama seperti badannya untuk yang sayap bagian depan. Dan kalau sayap bagian belakangnya itu tipis seperti membran dan lebar dan juga atau luas. Nah, berikutnya itu terdapat ordo Coleoptera. Berasal dari bahasa Yunani yang dimana koleos itu artinya pelindung dan tera artinya sayap. Ciri-ciri dari serangga pada ordo ini adalah sayap depan yang dibilang juga dengan kata elytra itu keras dan fungsinya itu untuk melindungi sayap di bagian belakang. Contohnya pada serangga dari ordo ini adalah kumbang kotoran ataupun kumbang tanduk. Nah, untuk yang ketiga ada ordo Odonata. Odonata sendiri itu artinya rahang bergigi. Nah, capung memiliki dua pasang sayap yang besarnya sama dan bermembran. Nah, bagian perut atau abdomennya juga panjang. Contoh serangga dari ordo ini adalah capung. Nah, lanjut ke tipe alat mulutnya. Dari ketiga ordo ini memiliki tipe alat mulut yang sama. Nah, seperti ordo Orthoptera, Coleoptera, dan Odonata. Tapi ada juga dari larva ordo Lepidoptera memiliki alat mulut menggigit mengunyah. Jadi bukan hanya dari ketiga ordo ini, tapi dari ordo Lepidoptera terkhususnya bagian larvanya. Nah, di tipe alat mulut ini ada bagian yang disebut dengan labrum, mandibel, maxilla, dan juga labium. Mandibel itu pergerakannya ke samping seperti ini, dan itu fungsinya untuk menggigit dan mengunyah partikel makanan. Nah, letaknya sendiri ada di belakang labrum. Nah, kalau labrum sendiri itu adalah bibir atas yang bagian depan sini. Nah, di depan mulut dan berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulutnya, membantu. Nah, berikutnya ada alat mulut yang disebut dengan maxilla. Maksudnya bagian alat mulut yang disebut dengan maxilla. Nah, maxilla itu letaknya ada di belakang mandibel. Maxilla ini terdiri dari bagian-bagian seperti cardo, stips, dan lasinia. Nah, palpus maxilla dan juga palpus maxilla dan galea. Nah, untuk cardo dan stips ini digabungkan dengan membran di kepala. Jadi, dalam pergerakannya itu sangat bebas. Nah, bagian mulut menggigit mengunyah yang terakhir itu ada labium atau bibir bawah. Dan struktur dari labium ini sendiri mirip dengan maxilla. Jadi berfungsi untuk menjadi penyangga makanan. Selanjutnya, pada insektarium yang saya buat terdapat ordo Lepidoptera. Nah, bisa dilihat yang hangat di bagian bawah ini kupu-kupu dan juga hangat ini dan
yang kecil ini. Nah, Lepidoptera sendiri itu terdiri dari kata lepidos yang mempunyai arti sisik dan tera yang artinya sayap. Ordo Lepidoptera ini mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu jumlah sayapnya yang ada 4 dan bercorak sangat cantik untuk memikat biasanya, dan beragam dan juga terdiri dari sisik. Letak keunikannya yaitu terdiri dari sisik. Tapi tidak hanya bagian sayapnya saja, karena di bagian badan dan kakinya juga tertutup oleh sisik. Nah, ordo Lepidoptera ini mempunyai tipe alat mulut menghisap atau yang disebut dengan haustellata. Nah, tipe alat mulut ini berguna untuk menghisap macam-macam cairan seperti nektar atau getah pada tanaman. Mulut yang memanjang untuk menghisap cairan itu disebut dengan proboscis atau belalai. Nah, biasanya proboscis itu kalau tidak digunakan akan menggulung ke dalam dan akan memanjang jika digunakan untuk menghisap cairan. Dan itu bersifat elastis. Berbeda dengan tipe alat mulut menggigit mengunyah, pada tipe alat mulut menghisap ini itu tidak adanya mandibel. Nah, palpus maksilanya itu biasanya kecil atau kadang tidak terlihat sama sekali. Nah, untuk alat perabanya itu menggunakan palpus labialis yang bertumbuh seperti bibir, bertumbuh sebagai di bagian bibir. Nah, untuk contoh ordo Lepidoptera sendiri itu dapat dilihat di serangga ngengat ataupun kupu-kupu. Ordo selanjutnya yang ada pada insektarium saya adalah ordo Hemiptera. Untuk ordo Hemiptera dapat dilihat di ini, di sini, dan di sini. Untuk kata hemi sendiri itu ada arti, yang artinya itu setengah. Lalu tera yang artinya sayap. Nah, keunikan dari sayap depan dari ordo Hemiptera ini sebagian besarnya itu tebal dan di sebagian kecilnya itu tipis juga dan juga bermembran. Nah, untuk sayap yang seperti ini itu ada sebutannya dengan kata hemelitra. Nah, contoh dari ordo Hemiptera itu ada wereng, ada walang sangit, ada juga bapak pucung, dan juga jenis kepik sejati lainnya. Selanjutnya, ada juga ordo Homoptera. Tidak jauh beda dengan ordo Hemiptera, tapi ordo ini punya ciri khusus di mana sayap depan itu homogen. Artinya yang homogennya tipis dan artinya itu seperti membran dan transparan. Nah, kalau tidak sedang dipakai, biasanya sayapnya itu membentuk rumah atau seperti ini di bagian badannya. Jadi ini bagian badan dan ini sayapnya. Nah, contoh dari hewan ini adalah tonggeret dan kutu kebul. Untuk contoh Hemiptera ada ini dan juga ada ini. Nah, kedua ordo ini, yaitu ordo Homoptera dan ordo Hemiptera itu punya alat mulut yang sama, yaitu menusuk dan juga menghisap. Artinya menusuk menghisap. Nah, di tipe alat mulut ini, maksila dan mandibel itu mengalami modifikasi. Nah, labiumnya itu digunakan seperti sarung di depan mulutnya, dan di bagian dasarnya, di atasnya ini, ditutupi oleh labrum. Nah, labium ini seperti sarung yang melindungi 4 stilet penusuk. Nah, untuk kata stilet ini, stiletnya ini sendiri terdiri dari stilet mandibel dan stilet maksila. Maksud saya, mandibel dan maksila yang termodifikasi menjadi stilet, mandibel dan stilet maksila. Jadi dalam labrumnya itu terdapat 2 stilet maksila dan 2 stilet mandibel. Nah, saat stilet maksila di bagian dalam labium menusuk jaringan tanaman, labiumnya itu bagian depan yang seperti
belalai itu akan melipat ke dalam dan stiletnya akan menusuk jaringan. Jadi bagian labiumnya itu tidak ikut menusuk. Nah, stilet maksila ini merupakan saluran makanan yang sama untuk juga saluran air liur. Nah, sedangkan stilet mandibel itu berfungsi untuk menusuk jaringan tanaman. Umumnya, air liur yang dipakai itu untuk merusak jaringan tanaman karena ada racun untuk mempermudah menghisap cairan. Berikutnya ada Ordo-Diptera. Untuk contohnya ada di sini, yaitu yang bagian ini. Nah, di sendiri memiliki arti dua dan tera adalah sayap. Jadi dalam ordo ini hanya memiliki sepasang sayap. Lalu mata serangga pada ordo ini umumnya adalah 3 ocelli. Contohnya seperti contoh dari serangga dari ordo ini adalah lalat dan nyamuk. Nah, untuk tipe alat mulutnya, sebagian Ordo-Diptera yang tidak masuk dalam alat mulut menusuk seperti nyamuk, masuknya itu ke tipe alat mulut menjilat menghisap. Sebagai contoh, lalat itu punya proboscis yang agak pendek yang diberikan cairan lalu bergerak seperti menjilat karena permukaannya yang sudah licin. Nah, makanan cair itu nempel di permukaan apikal labium dan labellum. Dan untuk labiumnya itu di bagian bawah, jika begini di bagian bawahnya ini adalah labiumnya. Nah, struktur mulut dari tipe alat mulut ini itu bermembran. Jadi dapat mengerucut di bagian bawah kepala yang disebut di bagian bawah kepalanya ini disebut rostrum. Nah, palpus maxilla ada di ujung distal rostrum dan di bagian sininya itu ada palpus maxilla kecil sekali dan bagian proboscis yang ada di luar palpus itu disebut ostellum. Jadi kepala, lalu rostrumnya, lalu ostellum. Kemudian labrum dan hipofaringnya itu punya bentuk yang ramping di bagian luar anterior dari labium. Nah, proboscisnya itu bisa dilipat ke bagian bawah kepala atau ke dalam rongga yang ada di sana. Selanjutnya ada Ordo Thysanoptera. Untuk contoh Ordo Thysanoptera ada sangat kecil di bagian sini. Nah, Thysanos itu punya arti sebagai rumbai atau rumbai-rumbai dan tera yang artinya sayap. Jadi serangga yang masuk ke dalam ordo ini biasanya itu disebut thrips dan juga memiliki sayap yang berumbai-rumbai. Itu dia keunikannya. Dan badan dari thrips ini sangat kecil, jadi sekitar 1 sampai dengan 2 mm. Jadi dalam caranya terbang, karena serangga ini sangat kecil, diperlukan keseimbangan untuk thrips. Nah, jadi sayap thrips itu kan sangat ramping, tapi ada pinggiran atau yang disebut setae atau cilia yang panjang dan buat memperluas area sayap. Jadi seperti kecil begini, lalu di bagian sininya luas. Nah, ordo ini tuh punya tipe alat mulut yang unik, yaitu meraut dan menghisap. Meraut atau meraut menghisap. Nah, thrips itu punya proboscis yang kokoh, seperti bagian ininya kokoh, menyerupai belalai, dan juga mengerucut dan asimetris. Nah, letaknya itu ada di bagian ventral kepala, jadi di bagian bawahnya. Labrum dari thrips itu juga ada di depan, proboscis yang kokoh, dan maksilanya itu ada di bagian belakangnya. Nah, thrips itu punya 3 stilet, di mana 1 stilet mandibel dan juga 2 stilet maksila. Nah, fungsi dari stilet mandibel ini yang berfungsi untuk memecah sel tumbuhan dengan cara diraut. Apabila kalau yang seperti tadi belalang itu untuk mengunyah, untuk menggigit, bagian depannya kan ada 2. Nah, kalau cuma 1 itu, jadi hanya bisa, karena tajam, jadi hanya bisa meraut. Begitu. Jadi, fungsi dari meraut ini adalah untuk mengikis jaringan dari daun
atau jaringan tanaman supaya lebih mudah untuk dihisap memakai stilet maksilanya. Nah, jadi stilet maksilanya itu akan ada dua, dan itu akan mengerucut, akan digabung melingkar gitu dan berbentuk tabung untuk menghisap cairannya. Untuk ordo yang terakhir ada ordo Hymenoptera. Untuk contoh ordonya, Hymenoptera ada yang ini, dan ini. Nah, ordo Hymenoptera itu berasal dari kata Yunani, di mana uman atau hymen itu punya arti kulit tipis atau membran, dan tera itu artinya sayap. Ini disebut seperti itu karena keunikan serangga dari ordo Hymenoptera ini itu adalah 4 sayap yang seperti membran telanjang dan tidak ada pelindungnya, berbeda dengan ordo-ordo lainnya. Nah, sebagian besar dari serangga di ordo ini punya sengat di ujung abdomennya, jadi di ujung abdomen bagian bawahnya itu ada sengatnya. Lalu contoh serangga yang ada itu seperti tawon dan juga lebah. Nah, tipe alat mulut pada ordo ini tuh menggigit dan menghisap. Jadi serangga dari ordo Hymenoptera dewasa ini punya mandibel. Nah, mandibelnya itu berfungsi untuk seperti menggigit, lalu menangkap mangsa, mengumpulkan serbuk sari, dan juga pertahanan. Dan terakhir itu bisa sampai membuat sarang. Nah, imago dari Hymenoptera itu bisa membentuk proboscis yang beradaptasi untuk menelan cairan, terutama itu nektar. Begitu. Jadi fungsi dari proboscisnya itu untuk menghisap nektar, sama seperti ordo Lepidoptera. Seperti itu. Dari ordo-ordo yang sudah dijelaskan, ada perbedaan-perbedaan dalam hal metamorfosisnya. Nah, contohnya ada metamorfosis Paurometabola. Nah, dalam metamorfosis ini itu artinya metamorfosis bertingkat. Serangga di metamorfosis ini itu mengelupas kulitnya yang lama lalu diganti dengan kulit yang baru sampai menjadi imago. Nah, lalu pas serangganya ini udah jadi pradewasa, sama imagonya itu punya lingkungan dan makanan yang juga sama. Jadi serangga dewasanya itu menghasilkan telur, lalu ditaruh di tanah atau di tanaman ataupun di tumbuh serangga itu sendiri. Nah, telur yang menetas itu bakal jadi nimfa yang mirip imago, tapi perbedaannya itu ada di ukurannya. Lalu sayap itu bakal tumbuh di nimfanya, dan juga alat reproduksinya ada tapi belum matang sehingga belum bisa memproduksi telur gitu. Contoh dari serangga yang ada dari metamorfosis ini itu serangga-serangga yang ada di ordo Orthoptera, lalu juga ordo Hemiptera, ordo Thysanoptera, sama ordo Homoptera. Nah, berikutnya itu ada juga metamorfosis Hemimetabola. Nah, metamorfosis ini itu metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi metamorfosis ini serangga yang punya dua habitat. Perkembangannya itu dari telur, nayat, lalu imagonya. Nah, nayat itu hidup di dalam air untuk jadi indikator kalau air itu tidak tercemar. Sedangkan imagonya itu bakal hidup di daratan. Nah, sistem pernapasan yang ada itu adalah insang trakea, dan tungkainya itu dipakai untuk berenang. Nah, contoh dari serangga ini adalah nayat dari Odonata atau nimfanya. Nah, berikutnya itu ada metamorfosis Holometabola. Kalau dari metamorfosis ini tuh metamorfosis yang lengkap. Tahapannya itu ada dari telur, larva, pupa, sampai pada imago. Nah, kadang-kadang itu ada perbedaan dari habitat larva sama imagonya, tergantung kembali lagi dari alat mulutnya. Nah, kalau ordo serangga yang termasuk dalam metamorfosis sempurna ini ada ordo Coleoptera,
ordo Diptera, sama ordo Hymenoptera. Nah, kalau ordo Diptera sama ordo Hymenoptera ini, larvanya itu punya alat mulut menggigit dan mengunyah, sehingga tempat tinggalnya atau lingkungan hidupnya pasti akan berbeda. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu adalah peranan dari tiap ordo yang ada di lingkungan pertanian. Nah, jadi kan dari berbagai macam ordo ini dan juga dari berbagai macam tipe alat mulutnya ini pasti punya dampak terhadap lingkungan, khususnya itu lingkungan di pertanian. Nah, serangga fitofag atau yang makan bagian tanaman itu biasanya itu disebutnya hama karena merusak bagian dari tanaman yang dibudidayakan oleh petani, seperti contohnya akar, batang, daun, hingga buah. Jadi hasil panen yang didapat oleh petani itu akan rusak atau cacat, bahkan hasil panennya bisa jadi sedikit. Nah, ini kan akan membuat petani itu mengalami kerugian gitu. Umumnya ordo dari serangga yang berperan sebagai hama itu ada dari ordo Orthoptera, ordo Thysanoptera, ordo Diptera, ordo Hemiptera, ordo Homoptera, dan berbagai spesies dari ordo Coleoptera. Dan juga contoh-contohnya itu seperti belalang, trips, lalat buah, walang sangit, bapak pucung, tonggeret, hingga kumbang badak. Gitu. Lalu ada juga serangga yang bisa menjadi vektor penyakit virus pada tanaman. Tentunya akan merugikan sama seperti serangga fitofag tadi, tapi bedanya serangga ini itu tidak sengaja membawakan virus sehingga menyebabkan tanaman tersebut akan terinfeksi sehingga terkena penyakit. Nah, jadi misalnya virus yang terbawa oleh serangga pas lagi mengisap, misalnya serangga A ini mengisap tanaman yang rusak, lalu virus yang ada di tanaman yang rusak itu menempel dan serangga itu terbang ke tanaman B. Sedangkan tanaman B itu masih sehat dan belum terjangkit virus, tapi saat serangga ini ke tanaman yang B ini, virus itu terbawa sehingga tanaman B ini juga terkena virus tersebut. Jadi terjadi transfer virus penyakit sehingga tertular. Nah, contoh dari serangganya itu ada serangga dari ordo Homoptera. Seperti contohnya itu kutu putih. Nah, tapi tidak selalu serangga itu dikaitkan dengan menjadi hama ataupun indikasinya itu seperti merusak tanaman, menjadi sumber penyebab penyakit. Padahal ada juga serangga yang memiliki manfaat sangat tinggi, yaitu sebagai polinator. Serangga polinator ini biasanya itu mendatangi bagian bunga, lalu membantu penyerbukan dengan cara saat serangga tersebut nempel di bunga, misalnya lagi menghisap nektar atau segala macam, lalu harapannya ada polen yang tertempel di badan serangga, lalu dapat ditransferkan ke kepala putik. Jadi polinator itu dibutuhkan untuk ngebantu produksi buah dan juga biji gitu. Contohnya itu ada di ordo Hymenoptera dan juga ordo Lepidoptera. Contoh serangganya ya tentu seperti lebah, tawon, dan juga kupu-kupu. Serangga itu juga selain menjadi polinator itu punya peran sebagai menjaga lingkungan. Contohnya itu kumbang kotoran. Nah, dari ordo Coleoptera. Fungsinya itu dia itu punya peran penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem karena dia itu punya peran dalam siklus nutrisi jadi dekomposer. Tidak cuma itu saja, tapi ada juga serangga yang juga bisa membantu petani dalam mengalahkan hama karena serangga ini adalah serangga predator, yaitu memakan serangga lain. Nah, biasanya itu predator kan lebih kuat dan lebih besar. Nah, tapi ada juga contohnya dari ordo Odonata, seperti capung, di mana
imagonya itu atau capungnya itu memangsa hama tanaman padi kayak penggerek batang, walang sangit, ataupun wereng. Nah, ada juga dari ordo Hymenoptera seperti tawon yang juga memakan serangga-serangga hama. Lalu juga ada yang sebagai predator itu dari ordo Coleoptera seperti kumbang kecil yang memangsa kutu daun. Nah, yang terakhir ada juga serangga yang berguna sebagai bioindikator lingkungan. Tentu ini sangat penting oleh para petani karena dengan begitu petani bisa mengetahui apakah lingkungan yang mereka kerjakan ini sedang tercemar atau tidak. Nah, untuk serangga ini itu dalam bentuk tahapan masih nayat atau nimfanya. Bisa diketahui karena tingkat sensitifnya itu terhadap air, terhadap pencemaran air, dan juga terhadap perubahan kualitas air. Nah, ini itu ada pada nimfa dari ordo Odonata atau larvanya dari Odonata begitu. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah tes Daslinam untuk materi dari saya. Terima kasih.